Admin berpesan kepada penonton dan pendengar yang budiman agar menonton video sebelumnya supaya jelas dan mengerti alur ceritanya ke depan, dan ini hanya hiburan semata-mata, tidak untuk dipercayai. Episode sebelumnya, ketika Himawari sedang lengah, dia mengeluarkan Susanoo dan menghisap melalui matanya. Entah dikirim kemana, aku tidak tahu. Makanya, ketika ada kabar darimu, aku langsung berlari untuk memberitahukan kepadamu. Kami di sini meminta maaf karena tidak bisa menjaga Hima. Malah kamilah yang menjadi beban Hima. Ucap Shikadai. Tenang dulu, teman-teman. Di sini Boruto berkonsentrasi mengejar cakra Hima yang hilang. Melalui Hirashihinnya alhasil, Boruto pun tersenyum. Kenapa kau tersenyum? Bukannya sedih? Adikmu hilang, ucap Chocho. Tenang Chocho, kalian tidak usah khawatir. Hima baik-baik saja. Lebih jelasnya dia tidak apa-apa. Aku tidak bisa menyebutkannya lebih rinci. Di dalam hatinya berkata, ternyata kau di lembah Myoboku ya Hima. Teman-temanmu mengkhawatirkanmu di sini. Seketika, Otsutsuki Momoshiki berkata, adikmu membangkitkan kekuatan terpendamnya, yang setara dengan Rikudo, makanya dia menghancurkan portal dimensi. Sesaat dia mau dikirimkan ke dalam pulau api hitam. Mirip Amaterasu, dia memang hebat, ucap Momoshiki. Terima kasih Momoshiki, ucap Boruto. Tim Shikadai pun kebingungan dan masih belum percaya bahwa Hima selamat. Hei Boruto, seriuskah omonganmu ini, ucap Chocho. Aku serius Chocho, kalian tenang saja, Hima tidak apa-apa, percaya padaku, ucap Boruto. Baiklah, aku pegang ucapanmu ini, ucap Shikadai. Cerita kita kembali di mana Madara dan Sasuke sedang berbincang-bincang. Siapakah dia Sasuke? Apakah dia anakmu, ucap Madara. Bukan, dia anak dari sahabatku. Dia adalah Uzumaki Boruto, ucap Uchiha Sasuke. Tapi gaya dan penampilannya mirip denganmu, ucap Madara, yang ditujukan kepada Uchiha Sasuke. Cerita kita beralih di mana Ego Jura yang sedang mengadakan ritual pembangkitan seseorang. Ego Jura berkata, sebentar lagi akan selesai. Tapi, Jura merasakan cakra seseorang monster nan jauh di sana dan dia menyuruh Dark Boruto untuk mengecek ke kastil Hozuki di desa Kusakagure. Dark Boruto pun berkata, lumayan jauh juga, aku hanya merasakan cakra turunnya monster itu. Tapi, siapa yang menurunkan monster tersebut, ucap Dark Boruto. Ego Jura berkata, ada seseorang dengan kekuatan dewa yang mengirimkannya. Tapi, maksud dan tujuannya aku tidak tahu. Yang aku rasakan seperti itu. Kita harus mengeceknya, ucap Ego Jura. Baiklah kalau begitu, aku akan segera ke sana. Dan ingat Dark Boruto, kau jangan pergi dengan membuka portal dimensi. Untuk pergi ke sana, dikarenakan dia bisa merasakan cakra yang ada di dalam dirimu. Kalau kau membuka portal dimensi tersebut, ucap Ego Jura. Baiklah, aku akan pergi ke sana, ucap Dark Boruto. Cerita kita beralih yang mana Hima sedang melakukan pelatihan di bawah bimbingan katak Fukasaku. Di sini Fukasaku berkata, benar-benar luar biasa, dia bisa dengan cepat sampai ke tahap ini dan menguasai teknik yang aku ajarkan. Dia mengingatkanku kepada mereka. Sudah lama sekali aku tidak berjumpa denganmu, nak Uzumaki Naruto, ucap Fukasaku. Di sini Hima sedang berkonsentrasi dan menyerap energi alam di atas gunung batu yang seperti busur, dan Hima pun sesekali mau jatuh dan Fukasaku pun menolong dengan lidah kataknya sampai menghantarkan di mana Hima ke titik mode Sage, di mana matanya berubah menjadi pengguna mode Sage. Dan di sini Hima pun terjatuh oleh angin yang cukup kencang. Sampai tiba di tanah, Hima berkata, kakek, kenapa tubuh ini tidak sakit? Padahal aku jatuh di atas gunung itu, ucap Uzumaki Himawari. Fukasaku pun berkata, sekarang tubuhmu sudah beradaptasi dengan alam, dan sudah bisa menggunakan energi alam. Dan tandanya ada di matamu sekarang. Tahapan ini sudah selesai. Tahapan selanjutnya, Nak Hima harus berlatih dan mengontrol energi alam yang didapat Nak Hima. Jika tidak bisa mengontrolnya, maka Nak Hima bisa saja menjadi katak, ucap Fukasaku. Baiklah kakek, aku akan berlatih semaksimal mungkin. Di sini Kurama berkata, Uzumaki Hima, latihan ini mengingatkanku kepada ayahmu. Waktu itu, Naruto berlatih dengan keras agar bisa dan benar-benar menguasai mode Sage, supaya bisa melawan Pain yang sudah menghancurkan Konoha. Pain maksudmu, ucap Uzumaki Hima. Kurama berkata, akan kuberitahu kepadamu Uzumaki Hima.
Tujuan Akatsuki ialah penguasaan dunia dengan kekuatan mutlak. Mula-mula mereka akan mengumpulkan ke-9 biju. Lalu dengan kekuatan besar, mereka akan membangun desa mereka sendiri, dan mengobarkan perang ke seluruh negara. Singkat ringkas ceritanya seperti itu. Hima pun mengerti ucapan Kurama. Cerita kita beralih di mana Uzumaki Boruto bersama tim Shikadai. Di sini Momoshiki muncul dan berkata, "Boruto, apakah kau merasakannya? Ternyata, Shiba menciptakan monster lagi. Sepertinya dia ingin memusnahkan dulu kita. Aku punya firasat, kita harus bisa mengalahkannya, supaya kita menemukan jawabannya, untuk keluar dari dimensi dunia buatan Shiba ini," ucap Momoshiki. "Betul sekali Momoshiki, tidak salah lagi cakra ini mirip Otsutsuki Shibai. Kau benar, kita harus mencari tahu jawabannya dari monster itu. Kita harus bertemu dulu, Paman Sasuke," ucap Boruto. "Mau kemana kau Boruto?" ucap Shikadai. "Aku mau bertemu dulu dengan Paman Sasuke dan ayahmu," ucap Uzumaki Boruto, dan bergegas dengan cepat. Chocho pun berkata, "Kenapa dia? Hei Inojin, apa dia tidak khawatir adiknya tidak ada? Sepertinya dia merasakan sesuatu yang kita tidak rasakan, karena perbedaan kekuatan dan keterbatasan cakra kita dengannya. Wajar saja dia seperti itu," ucap Inojin. "Kau benar Inojin, kita pun tidak boleh kalah. Kita harus berlatih dan harus melampaui kekuatan pendahulu kita," ucap Shikadai. Cerita kita beralih yang mana Orochimaru, Kabuto, dan Kakashi sudah sampai di tempat atau di markas laboratoriumnya Orochimaru, dan berbincang-bincang dengan serius. "Orochimaru, apa benar rencanamu itu? Apakah akan berhasil?" ucap Kakashi. "Kita coba dulu Hatake Kakashi, karena aku sudah lama menyiapkan ini. Ketika matamu sudah tidak ada saringan lagi, aku tahu ceritanya bahwa saringanmu itu milik Uchiha Obito. Dan Sasuke pernah berbicara kepadaku, bahwa ketika Obito mati oleh serangan Kaguya, cakra yang ada di matamu atau cakra Obito masuk ke dalam dirimu, dan berhasil membantu Sasuke, Naruto, untuk menyegel Otsutsuki Kaguya. Aku melakukan ini setidaknya desa Konoha terbantu dengan saringanmu itu. Mungkin, kau tahu kenapa musuh ingin sekali menaklukkan desa Konoha, dan menyerang dengan pasukan yang sangat banyak kepada desa Konoha. Kalau desa Konoha sudah ditaklukkan oleh musuh, maka desa lain dengan mudah akan ditaklukkannya juga. Maka dari itu, aku ingat ucapan Sasuke, dan sudah dari lama mempersiapkan ini," ucap Orochimaru. Kakashi pun berkata, "Apa yang kau katakan itu memang benar, Orochimaru. Jadi apa yang harus aku lakukan?" ucap Kakashi. "Kau cukup diam saja dan berkonsentrasi, kita akan melakukannya dengan kemampuan dan teknik jutsuku ini," ucap Orochimaru.